Nah, sebelum kita buat itu semua, langkah pertama yang perlu banget yang kita lakukan itu adalah menentukan jenis akun yang akan kita gunakan ke depannya. Gitu. Nah, di akuntansi itu ada dua, ada akun real sama ada akun nominal. Akun real tuh biasanya akun-akun yang biasa ada di neraca. Seperti ada aset, piutang, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, ada peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan ini biasanya mengurangi di sisi aset, mengurangi nilai peralatan di sisi aset. Jadi kalau dia bertambah, dia itu bukan bersifat positif, tapi bersifat negatif, mengurangi peralatan. Terus ada kewajiban yang terdiri biasanya dari utang usaha atau pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini contohnya misal kita dapat DP 50%, nilainya 1 juta. Tapi kita baru produksi barang itu di bulan berikutnya. Nah, uangnya orang kan kalau piutang, uangnya kita ada di orang. Kalau pendapatan diterima di muka itu uangnya orang yang ada di kita. Itu termasuk suatu bentuk kewajibannya kita. Terus ada modal, laba ditahan, prive atau dividen. Kalau kita belum PT itu prive biasanya. Terus kalau kita sudah PT bisa bentuk dividen. Tuh. Terus akun nominal tuh yang ada di laba rugi, ada penjualan, potongan penjualan atau pendapatan lainnya. Terus beban-beban. Beban-beban ini biasanya menyesuaikan dengan jenis bisnisnya kita. Di sini saya ada contoh harga pokok produksi. Ini harga pokok produksi kalau untuk perusahaan untuk bisnis manufaktur. Kalau untuk jasa tidak ada biasanya, kecuali jasa yang ada semi manufakturnya. Mungkin ada beberapa hal yang membutuhkan bahan-bahan. Terus kalau dagang itu harga pokok penjualan. Terus ada biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan dan promosi, biaya utilitas. Kalau biaya utilitas ini biasanya biaya yang sering kita keluarkan, rutin kita keluarkan per bulannya. Misalnya itu listrik, kita kan tiap bulannya mesti beli listrik. Terus kita bayar PDAM, bayar wifi, seperti itu. Terus biaya transportasi, BBM, terus biaya pengiriman kalau kita gosen atau pengiriman-pengiriman lainnya. Nah, ada namanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini berkaitan dengan nilai aset yang kita punya, yaitu peralatan. Setiap peralatan yang kita punya, misal kita punya peralatan senilai 30 juta. Sampai 10 tahun kemudian alat kita nggak kira bernilai 10 juta kan, mesti dia menurun. Nah, karena penurunan itu yang akan kita bebankan tiap bulannya yang namanya biaya penyusutan gitu.